wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Muji dengan NIM 226201-2024 untuk memenuhi salah satu tugas kuliah manajemen perusahaan industri. Saat ini saya mengadakan podcast dengan mewawancarai salah satu pemilik perusahaan yang bergerak di bidang internet RT/RW net dengan CV Nesta Mitra Barokah. Di samping saya ada pemiliknya langsung, ownernya, yaitu bernama Sandy Meisam. Untuk latar belakangnya bisa dijelaskan Pak Kang Sandy ya, Kang Sandy. Untuk bisnis internet ini tuh seperti apa, dan saat ini bisnis internet ini apa sudah berjalan, dengan berapa klien, dan bagaimana awal mulanya. Coba bisa dijelaskan Kang Sandy. Jadi bisnis saya tuh bergerak seperti provider yang lain, seperti IndiHome contohnya. Cuman mungkin di bisnis saya skalanya kecil. Jadi untuk usaha yang saya jalani udah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun dengan total klien sekitar 150 klienan. 150 klien itu ada di satu tempat aja Kang, atau ada di berbagai tempat dengan total 150 klien itu? Terpecah dari ada 4 titik, 4 sampai 5 titik. 4 titik wilayah sampai 5 titik itu per satu titiknya itu per wilayah, per daerah atau per daerah. Oke. Jadi totalnya ada 150 Kang ya? Iya, kurang lebih 150. Oke. Dalam ruang lingkup organisasi nih Kang, dalam ruang lingkup perusahaannya nih, untuk itu saya bisa menanyakan lebih lanjut, langsung kepada inti pertanyaannya mungkin ya Kang ya? Boleh. Apa keinginan terbesar Akang nih dalam menjalankan sebuah bisnis internet ini nih? Keinginan terbesar ya, menjalankan sebuah internet Akang di RT/RW net ini. Pastinya sih semua orang juga punya keinginan bisnisnya jadi besar, jalan, bertahan lama, mungkin seperti itu. Jadi walaupun banyak pesaing yang datang atau sama dalam bidang bisnis ini, tapi kita masih bisa bertahan gitu. Gitu aja sih. Oke. Terus yang ingin didapatkan Kang dalam melakukan bisnis ini yang sedang dijalankan gitu? Yang ingin didapatkan sih rewardnya pasti keinginan banyak sih. Cuman ya paling utama ningkatin taraf kehidupan pribadi, intinya sama keluarga. Lebih ke usaha untuk keluarga juga ya Kang ya? Oke. Terus impian terbesarnya nih Kang mengenai bisnis ini, impiannya itu maksudnya ya sama dengan sesuai dengan harapan mungkin ya Kang. Impiannya apakah bisa, harapannya mungkin bisa seperti provider yang lain gitu, lebih besar atau gimana? Pastinya gitu sih. Cuman ya kalau dilihat di pesaing yang lain, powernya pasti lebih gede dengan tenaga-tenaga yang ngebantu juga lebih berkualitas. Cuman kan di saya skalanya kecil, paling dengan tenaga-tenaga yang ada paling teman-teman dekat, ngangkat teman-teman dekat, ngasih kerjaan paling. Oke, jadi maksudnya skalanya kecil ini tuh Kang, saat ini dengan berapa pegawai yang ada di tempat usaha Kang ini? Kurang lebih 4 sampai 5 orang sih pegawai yang jalan bareng sekarang. Di bagian teknisi ada 4 atau 3, kalau nggak salah 3, dan di bagian sistem 1, admin 1. Oke.
Nah, motivasinya Kang untuk bisnis ini gimana nih motivasinya? Motivasi untuk Motivasi terbesarnya dalam menjalani bisnis ini tuh apa gitu? pengennya masih goal sama kayak IndiHome, kayak yang lain, provider lain, cuman untuk jadi kayak gitu mungkin stepnya terlalu jauh sih kalau untuk sekarang. Jadi ya paling mengalir dulu sekarang. Oke. Ketika akan sedang menjalani bisnis ini nih, ada pasti pernah ada merasakan bosan, lelah ya kan. Terus apa yang akan lakukan di saat mendapatkan situasi yang seperti itu gitu? Apa yang biasanya akan lakukan? Apakah jalan-jalan, healing atau gimana? Ya, pasti gitu? sih. Kalau holiday sih pasti. Pasti ya holiday ya. Tapi kebanyakan ya nyalurin hobi lah. Hobinya apa sekarang tuh? Kebetulan main sih hobinya sekarang. Hobinya main. Oke. Motor-motoran agak ya. Nggak naik gunung kan gitu. Kurang suka. Lebih suka ke pantai paling. Oh iya. Oke. Nah, dengan berbagai macam saingan ya kan, seperti yang udah berjalan yang besar gitu, ada nggak rasa takut gitu untuk menghadapi saingan-saingan tersebut gitu? Rasa takut pasti ada, cuman ya dikembaliin lagi ke diri sendiri sih. Intinya kan rezeki udah ada yang ngatur, jadi ya kita positif aja pikirannya. Jadi mindsetnya jangan takut walaupun pesaing banyak, soalnya rezeki kan udah ada yang ngatur. Terus kita juga udah pegang lah gitu, si ilmunya gitu udah dipegang. Jadi insya Allah aman-aman aja. Aman aja. Terus ada lagi pertanyaan nih Kang, ya apa yang akan Kang Sandy lakukan bila bisnis ini gagal, kedepannya gimana tuh? Mungkin nyobain di bidang bisnis yang lain. Kalau ini gagal bisnisnya, kalau masih ada peluang ya coba lagi di sini di bidang ini. Cuman kalau misalnya emang peluangnya udah habis di bidang ini, ya coba lagi bidang yang lain. Soalnya bisnis nggak menutup kemungkinan ngerambah ke bisnis lain gitu. Oke. Tapi kan bisnis ini udah berjalan hampir 3 tahun ya Kang. Dengan 3 tahun ya mungkin udah cukup stagnan lah. Untuk kedepannya kita juga nggak ada yang tahu. Terus untuk di bisnis ini apa yang Kang Sandy lakukan untuk bersaing dengan provider yang udah ada, yang udah besar, dengan klien hampir 150 klien, apa sih tips yang akan lakukan, apa value yang ada dalam bisnis Kang Sandy ini gitu dengan provider yang lain? Value-nya apakah di harga lebih murah atau jaringannya lebih kuat, lebih mantap atau gimana gitu? Iya sih, pastinya kita kan nggak sebesar provider lain, jadi kita mainnya di harga jatuh di bawah provider lain, lebih murah satu, tapi pelayanan yang kita berikan tuh cukup memuaskan lah gitu. Jadi si klien tuh nggak kecewa dengan pelayanan kita. Terus tambah lagi paling kreatif di tim kita sendiri sih untuk pemasaran. Kayak promo misalnya kan. Bonus. Oke. Jadi bisnis yang sedang dijalani saat ini tuh target marketnya kan ke perumahan-perumahan atau ke rumah-rumah yang di dalam-dalam gang gitu atau gimana Kang? Sebenarnya mah bisa sih target di mana juga asal kita mau aja. Soalnya kan kalau di perumahan lebih enak, fasilitas yang tersedia tuh lebih gampang, kayak mungkin untuk teknisnya di lapangan kan kabel itu kan untuk jaringan kayak internet ini kan mainnya di kabel. Jadi kalau di perumahan udah tersedia tiang-tiangnya. Kalau di permukiman yang padat penduduk kayak gang-gang gitu ya lumayan agak PR, tapi masih dijalanin juga sih di gang-gang juga di permukiman padat. Oh gitu, berarti untuk di lapangan lebih mudah
berbisnisnya di perumahan daripada di dalam gang mungkin Ya. Kang ya. Karena Fasilitas. untuk penarikan kabel juga mungkin lebih gampang di perumahan daripada di gang-gang kecil Ya. gitu Kang ya. Oke. Terus Kang, ada lagi pertanyaan ini. Hingga saat ini nih Kang, udah berapa banyak bisnis yang Kang Sandy jalankan gitu, sampai bertemu di bisnis internet ini sampai bertahan dengan 3 tahun. Sebelumnya pernah bisnis apa aja gitu? Cukup banyak sih, lumayan. Ada berapa tuh kira-kira? Sekitar 4 sampai 5 bisnis, tapi ya alhamdulillahnya jalannya di sini. Kalau di bisnis yang sebelumnya kebanyakan gagal, tapi ya coba lagi bisnisnya. Oke, boleh tahu Kang bisnisnya sebelumnya apa aja tuh, disebutin bisa? Pernah di bidang perikanan, di ya kayak ternak ikan. Oke. Itu terus jualan juga pernah. Jualan apa nih Kang? Jualan makanan sih. Oke, makanan ringan begitu. Ya, Terus makanan ringan. Terus ya banyaknya sih jualan sih kalau bisnis yang sebelumnya. Cukup banyak ya Kang ya. Cukup. Oke, berarti cukup dengan pengalamannya Kang ya. Menurut Kang Sandy nih, 5 tahun ke depan lagi akan seperti apa bisnis internet ini gitu? Dalam pikiran Kang Sandy ya, dengan melihat zaman saat ini gitu. Ya dengan teknologi yang maju sekarang kan pasti kedepannya lebih canggih lah untuk apalagi di bidang internet gitu. Di bidang jaringan. Di bidang jaringan mungkin kan kalau sekarang masih pakai kabel, sistemnya pertama kan dari kabel tembaga terus beralih ke fiber optik. Mungkin kedepannya mungkin bisa lewat tanpa kabel, dari kabel nanti. Tapi udah pernah ada yang menjalani Kang untuk yang tanpa kabel itu udah ada yang menjalani untuk provider yang lain begitu? Udah ada sih, cuman untuk di Indonesia belum ada. Jadi yang baru masuk tuh di Elon Musk itu gini, si Starlink. Tapi itu juga belum terlalu gencar di Indonesia. Oh, tapi di Indonesia pada saat ini belum ada sih intinya begitu. Tapi untuk di luar negeri, provider di lain luar juga negeri, di luar negeri ada. udah ada. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan akan terjadi 5 tahun ke depan lagi. Iya. Seperti itu Kang ya. Dan Kang Sandy bakal siap untuk menghadapi itu semua? Insya Allah siap. Kalau siap ya dengan modal yang ada mungkin ya Kang ya. Ya. Oke. Sesuaiin budget. Nah Kang, seberapa berartinya bisnis Kang Sandy ini untuk keluarga? Kan tadi bahas di awal kan dibahas untuk bisnis ini untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, seberapa berharganya Kang bisnis ini untuk Kang Sandy dan keluarga gitu? Berharga, sangat berharga sih. Soalnya ya saya sendiri hidup di bisnis ini. Terus keluarga juga ngegantungnya dari bisnis ini. Kebanyakan kayak orang tua saya yang handle, terus adik-adik juga kadang saya bantu dari bisnis ini gitu. Oke. Amit-amitnya nih Kang, jikalau Kang Sandy meninggal hari ini, apa hal penyesalan dalam hidup Kang Sandy yang dalam bisnis yang saat ini gitu? Penyesalannya sih misalnya seandainya meninggal gitu kan tiba-tiba, penyesalan mungkin penyesalan terbesar dalam hidup gitu. gimana ya, mungkin menyesal saya masuk telat sih kalau di bisnis ini. Suksesnya mungkin jalan atau sukses kemasuk telat, jadi masa mudanya terlalu banyak main mungkin gitu. Jadi penyesalannya terbesar di situ. Ya, penyesalannya untuk diri sendiri Kang ya. Terlalu menghambur-hamburkan waktu mungkin ya. Gitu ya Kang mungkin ya. Oke. Nasihat apa nih Kang yang akan disampaikan 10 tahun ke depan untuk Akang dan kehidupan gitu? Nasihat untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri sih sebenarnya gimana? Untuk 10 tahun ke depan nih, nasihat untuk diri sendiri aja. Jangan gampang nyerah sih intinya mah. Cuman kalau yang untuk sebelumnya mungkin ya,
manfaatin waktu yang ada sebaik mungkin. Oke. Masa muda tuh Itu ya, jadi pesan mungkin pesannya mungkin seperti itu Kang ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih Kang, boleh. apakah Kang Sandy sudah bangga dengan kehidupan saat ini dalam menjalani bisnis internet ini gitu? Alhamdulillah sangat bangga. Sangat bangga Sangat ya. bangga. Walaupun pencapaian tertinggi itu masih dikatakan masih jauh lah sebenarnya, tapi untuk sekarang alhamdulillah sangat bangga. Oke Kang, terima kasih untuk wawancaranya, mungkin ya podcast yang dari tugas saya ini gitu. Dan pesan-pesannya mungkin Kang untuk teman-teman yang mau memulai bisnis nih, ada nggak pesan-pesan sedikit gitu? Jadi kalau untuk terjun di bisnis jangan takut gagal, coba lagi walaupun gagal. Insya Allah kalau bisnis udah nyobain gagal pasti tahu celahnya. Nah, gitu aja, jangan nyerah intinya. Jangan mudah menyerah, Jangan mudah menyerah. Oke kan, terima kasih banyak Siap, untuk sama-sama. wawancaranya.